Bersama tentunya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 sekaligus Chairman The Yudhoyono Institute. Pak SBY, terima kasih masih bersama kami. Nah, kalau kita lihat juga Pak bahwa ketegangan Amerika Serikat dan juga China ini semakin menjadi-jadi begitu ya Pak. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini juga kita melihat berbagai negara berlomba-lomba membeli alutsista begitu, termasuk kita Indonesia rencana membeli pesawat, memperbaiki alutsista dan segala macamnya dengan anggaran Kemenhan juga yang cukup besar begitu Pak. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang ada ancaman perang dunia Pak sehingga negara-negara yang berlomba memperbaiki alutsista atau membeli alutsista? Kalau dibilang apakah ada ancaman yang bisa menuju ke perang dunia ketiga begitu ya, terus terang tidak ada. Hampir tidak ada atau sangat kecil. Memang ada flashpoint, sejumlah tempat yang kalau ada sesuatu bisa saja mendorong terjadinya perang dunia ketiga. Misalnya situasi di Timur Tengah, itu flashpoints yang memang tidak pernah stabil. Belakangan Laut Tiongkok Selatan, itu juga flashpoint. Tapi menurut dugaan saya, geopolitik sepanas apapun tidak semudah itu lantas menjadi peperangan dunia. Baik Tiongkok maupun Amerika Serikat sangat tahulah, tidak mungkin dia begitu saja lantas bareng-bareng melancarkan peperangan besar di dunia, apalagi keadaan pandemi seperti sekarang ini. Nah, dengan cerita seperti itu menurut saya janganlah, harusnya kita memfokuskan sumber daya kita, sumber daya keuangan untuk menghentikan pandemi COVID-19, untuk memulihkan perekonomian yang di mana-mana koyak. Untuk Indonesia sendiri, memang ya modernisasi alutsista dan pembangunan kekuatan TNI itu adalah program jangka panjang, tugas yang harus terus dilaksanakan. Saya mulai dulu dengan membangun kekuatan militer, modernisasi besar-besaran. Karena uangnya ada, ekonomi kita tumbuh baik, sehingga sudah sekian lama kita tidak menambah alutsista, kita tambah. Nah kalau sekarang menurut saya harus jedah dulu, pos, tunda dulu. Tidak bagus, musuhnya bukan musuh militer, musuhnya COVID. Semua uang harus diarahkan ke sana, padahal uang kita tidak melimpah ruah. Ada batasnya fiskal kita, apalagi ditambah utang. Pasti tidak bagus. Kalau dalam keadaan seperti ini, uang yang pas-pasan ini ditambah utang harus diarahkan untuk membeli alutsista baru, memenuhi kebutuhan bukan hanya pertahanan ya, sektor manapun, ngalah dulu lah. Nanti kalau sudah pulih kembali, ekonomi tumbuh kembali, silahkan dilanjutkan. Baik pertahanan, pendidikan, infrastruktur apapun bisa dilanjutkan kembali, karena itu juga penting. Nah, khusus pertahanan sedikit ya, memang dulu saya sampaikan Indonesia punya kekuatan yang cukup di masa damai. Kalau masa perang kita tingkatkan. Tidak mungkin berlebih-lebihan, uang kita nggak ada. Harus membiayai pendidikan, kesehatan, mengurangi kemiskinan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, menurut saya kita pause dulu, nanti dilanjutkan lagi sehingga kita memiliki kekuatan pertahanan yang bisa menjadi daya tangkal dan bisa menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak SBY, kalau kita lihat situasi saat ini di negara kita juga, bahwa kita sepakat bahwa COVID-19 adalah musuh kita bersama. Dan selama vaksin juga belum ditemukan, kehidupan normal ataupun kehidupan dunia juga belum diramal begitu, tidak akan kembali seperti sedia kala atau normal. Pandangan Bapak seperti apa? Vaksin sangat penting ya. Kita berharap kalau vaksin sudah diketemukan dan dikonsumsi oleh masyarakat sedunia, maka penyebaran COVID-19 yang terkenal agresif itu bisa dihentikan. Artinya vaksin punya peran besar untuk betul-betul mencegah pandemi ini berlangsung lebih lama lagi. Oleh karena itu, kerjasama untuk memproduksi vaksin dan juga kerjasama untuk mendistribusikannya itu sangat penting. Saya sudah katakan jangan yang diutamakan perlombaannya.
Sebab kalau perlombaannya gagal kita bekerja sama, sangat mungkin vaksin sudah ada, sudah diproduksi, tapi distribusinya tidak tepat dan tidak adil. Itu yang harus kita pastikan, kehadiran vaksin di masa depan. Namun, jangan sampai kita semua negara-negara hanya menggantungkan vaksin semata. Sekarang ini vaksin belum ada. Maka semua upaya untuk menghentikan COVID-19, sertaannya untuk memulihkan ekonomi harus jalan terus. Makin intensif, makin fokus, dan makin all out. Itu menurut pandangan saya. Biarlah nanti tanpa kita sadari kita punya bonus. Bonusnya apa? Hadirlah vaksin. Apalagi begini, COVID-19 ini dikatakan bisa bermutasi dan bisa bertransformasi. Kita tidak tahu seberapa efektif vaksin yang telah diketemukan ini betul-betul bisa menghentikan. Sama sekali tidak muncul lagi. Zero lah gitu. Nah kalau itu pun juga belum tahu, maka sebagusnya memang kita ingin vaksin segera diproduksi dan dibagi-bagikan, tetapi semua upaya untuk menghentikan COVID-19 ini harus terus dijalankan. Dan itulah juga yang dilakukan saat ini tentunya untuk memproduksi begitu vaksin dan sekarang masuk dalam tahap uji coba klinis yang ketiga begitu ya Pak. Tapi berbicara soal COVID-19, Anda juga menulis buku Jangan Ada Yang Dikorbankan, Manusia dan Ekonomi Keduanya Bisa Diselamatkan. Apakah sebenarnya dalam penanganan COVID-19, manusia dan ekonomi keduanya bisa diselamatkan? Saya berpendapat bisa. Tidak harus memilih salah satu. Karena ini juga bukan dilema. Tidak harus, sudahlah yang penting ekonomi gerak. Atau jangan gerak dulu ekonomi. Biar selesai dulu penanganan COVID-19-nya. Tidak seperti itu. Bisa secara bersamaan tanda kutip ya, itu dilaksanakan dua-duanya. Antara save lives dengan save the economy. Namun ada syaratnya. Syaratnya apa? Sungguh pun itu secara bersamaan bisa dilakukan, tetapi kalau kita bicara first thing first, yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah to control the disease, menghentikan sebaran COVID-19 yang skalanya tinggi. Misalnya, kalau ada zona atau daerah merah yang tinggi sekali, jumlah kasus dan kematiannya sekian bulan digeserlah menjadi zona kuning. Sekian bulan digeserlah menjadi zona hijau. Artinya sudah aman. Itu tetap harus dilaksanakan. Dengan demikian semboyan keduanya bisa dilakukan itu sungguh dimengerti, tapi prakteknya juga tepat dan benar. Seperti itu. Pak, Bapak sebagai Presiden Indonesia 2 periode, sekarang juga sebagai seorang negarawan. Harapan Bapak begitu terkait dengan Indonesia untuk kedepannya, seperti apa Pak? Kita sebenarnya sudah punya visi besar, Bung Gibran ya, meskipun tidak tertulis, tapi sudah menjadi rahasia umum. Semua sepakat, Presiden Jokowi yang sekarang dengan pemerintahannya, saya ikuti tekadnya juga sama dengan yang ingin saya sampaikan ini. Ingin betul negara kita ini di abad 21 menjadi negara maju, developed country. 2045, satu abad setelah kita merdeka, kita menjadi negara yang kuat, strong nations. Dan sebenarnya kita berangan-angan dan menjadi tujuan kita 2030 mendatang Indonesia menjadi emerging economy yang juga kuat. Itu cita-cita kita, visi besar kita. Memang sekarang sedang ada disruption, shocks, discontinuity. Mungkin kita setback untuk sementara, memang sejarah kerap seperti itu. Tetapi kalau memang sudah saatnya bangkit nanti, sudah pulih lagi, kita harus melanjutkan cita-cita besar itu. Kita harus membangun negeri kita ini dengan sekuat tenaga, bangsanya bersatu, pemimpin-pemimpinnya visioner, kemudian kita bersama-sama lah mengatasi permasalahan di negeri ini, membangun negeri ini sehingga progresnya real atau nyata. Sehingga our dreams pada saatnya nanti Indonesia ini betul-betul menjadi negara yang makin maju, makin damai dan makin rukun masyarakatnya,
makin adil, kemudian makin demokratis, dan di atas segalanya adalah makin sejahtera dan makin makmur. Itu ada long-term vision. Saya punya keyakinan pada saatnya nanti semua itu akan dapat kita capai. Oleh karena itu, sebagai orang tua di negeri ini, saya sungguh berharap generasi penerus itu pada saatnya siap untuk memimpin kita semua. Saya tidak pernah meragukan generasi muda, generasi penerus, bahwa pada saatnya mereka akan bisa memimpin kita. Bahkan mungkin bisa lebih bagus lagi memimpin Indonesia dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Harapan kita semua tentunya Indonesia semakin maju dan semua generasi penerus bangsa ini juga bisa mengambil tongkat estafet untuk tentunya menjadi pemimpin membawa Indonesia lebih baik dan juga lebih cemerlang begitu pertumbuhan ekonominya juga tentunya. Baik, terima kasih untuk waktunya di hari ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia ke-6 sekaligus Chairman The Yudhoyono Institute. Sukses selalu untuk Bapak dan juga sehat selalu juga untuk Terima kasih.